Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Ayu dari kelas PAI 4C dengan NIM 2311091. Nah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS Masail Al-Fiqhiyah Al-Hadisah yang diampu oleh Bapak Muhammad Ihsan Johari. Baik, langsung saja pertanyaan pertama, yaitu bayi tabung merupakan proses pembuahan di luar tubuh antara semen suami dan ovum istri dan diimplantasikan dalam rahim istri. Dalam hal ini, spermatozoon, ovum, dan kehamilan seluruhnya berasal dari suami istri yang bersangkutan. Ini dilakukan sebab pasangan suami istri kesulitan untuk mendapatkan keturunan dengan sebab tertentu. Padahal anak keturunan ialah pelengkap dalam kehidupan rumah tangga. Nah, pertanyaannya, berikan analisis Anda terkait hal tersebut. Bayi tabung adalah metode reproduksi berbantu yang dilakukan dengan pembuahan sperma dan ovum di luar tubuh wanita. Kemudian, embrio hasil pembuahan ditanamkan kembali ke rahim istri dengan berkembang menjadi janin. Prosedur ini biasanya dipilih pasangan yang mengalami infertilitas akibat gangguan ovulasi, kerusakan tuba Fallopi, atau kualitas sperma yang rendah. Tahapan bayi tabung meliputi stimulasi ovarium untuk menghasilkan banyak sel telur, pengambilan sel telur dengan bantuan ultrasonografi, dan fertilisasi di laboratorium. Metode ini merupakan solusi medis yang efektif untuk mengatasi infertilitas dengan tingkat keberhasilan yang bervariasi, namun memerlukan pengawasan ketat dan kesiapan fisik serta psikologis pasangan. Bayi tabung dengan menggunakan sperma dan ovum pasangan sah diakui secara biologis sebagai anak mereka. Selanjutnya yaitu pertanyaan 1B. Jika melakukan bayi tabung dengan alasan menjaga kondisi tubuh agar tetap menawan atau atletis, apakah diperbolehkan? Berikan alasannya. Melakukan bayi tabung dengan tujuan hanya untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap menawan atau atletis tidak diperbolehkan dalam Islam karena bertentangan dengan tujuan syariat pernikahan yang utama, yaitu memperoleh keturunan secara sah dan menjaga kehormatan nasab. Bayi tabung hanya diperbolehkan sebagai ikhtiar medis untuk mengatasi infertilitas antara suami dan istri yang sah, bukan untuk alasan estetika atau gaya hidup semata. Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa prosedur bayi tabung harus dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai syariat, serta tidak boleh dilakukan dengan menggunakan rahim wanita lain atau untuk tujuan yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Selanjutnya yaitu pertanyaan 3C. Bagaimana pandangan hukum Islam dalam hal membesarkan janin atau semen suami dan ovum istri pada rahim wanita lain? Dalam hukum Islam dan peraturan di Indonesia, membesarkan janin hasil pembuahan sperma suami dan ovum istri pada rahim wanita lain atau surrogate mother tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan norma agama dan hukum yang mengatur nasab dan keutuhan keluarga. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan RI menegaskan bahwa proses bayi tabung hanya boleh dilakukan dengan menanamkan embrio ke dalam rahim istri sendiri, bukan rahim wanita lain. Penggunaan rahim pengganti dianggap menimbulkan kerancuan status anak dan hubungan nasab, sehingga anak yang lahir melalui surrogate mother secara hukum menjadi anak sah dari ibu pengganti, bukan dari pasangan suami istri yang menitipkan benihnya. Hal ini juga ditegaskan dalam kajian hukum Islam yang menolak praktik surrogate mother karena dapat menimbulkan masalah nasab dan ketidakjelasan status anak. Selanjutnya, soal yang kedua. Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak. Dalam artian, seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang saja dalam keadaan dan situasi apapun. Poligami dilakukan sebagai jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki supaya tidak bermaksiat atau zina
yang dilarang Islam, atau sebab lainnya seperti mengurusi bidang usaha tertentu sehingga membutuhkan istri lebih dari seorang istri. Pertanyaan: setujukah Anda dengan poligami? Jika setuju, berikan alasannya, dan jika tidak, berikan alasannya dengan argumentasi yang logis dan akademis dengan dilandasi sumber yang relevan. Saya tidak setuju dengan poligami karena keadilan yang diwajibkan dalam Islam sulit diwujudkan, berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan konflik rumah tangga. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 129 menyatakan manusia hampir mustahil berlaku adil antara istri-istrinya, sehingga dianjurkan menikah satu istri saja. Penelitian dalam jurnal Tahqiqah Fajarwati 2021 menunjukkan poligami menimbulkan dampak psikologis negatif bagi anak, seperti rasa kurang kasih sayang, cemburu, dan ketidakstabilan emosional yang berujung keretakan keluarga. Studi dalam jurnal Literasiologi 2021 mengungkap poligami memicu ketegangan emosional dan sosial pada anak serta kesulitan membangun hubungan sehat dalam keluarga poligami. Dari sisi sosial dan ekonomi, poligami memperberat beban suami dalam memenuhi nafkah dan perhatian adil, meningkatkan konflik dan perceraian, serta menurunkan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, meskipun Islam membolehkan poligami dengan syarat keadilan, praktiknya sering menimbulkan mudarat. Poligami lebih ideal untuk menjaga keharmonisan keluarga dan kesejahteraan psikologis anggota keluarga. Selanjutnya pertanyaan 2B. Bagaimana pandangan hukum negara atau undang-undang dan hukum Islam terkait kasus poligami? Dalam hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat suami harus mampu berlaku adil kepada istri-istrinya, sesuai dengan Quran Surah An-Nisa ayat 3 dan kompilasi hukum Islam atau KHI. Poligami bukan kewajiban dan dibatasi maksimal 4 istri. Di Indonesia, poligami diatur ketat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI yang mengharuskan suami mengajukan izin ke pengadilan agama dengan persetujuan istri pertama serta alasan yang sah, seperti istri tidak mampu menjalankan kewajibannya. Prosedur ini bertujuan melindungi hak istri dan anak serta mencegah penyalahgunaan. Secara prinsip, hukum perkawinan Indonesia menganut asas monogami, sehingga poligami menjadi pengecualian dengan persyaratan ketat agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam keluarga. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Aborsi atau abortus merupakan fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat sekarang dengan ragam alasan. Umumnya, aborsi dilakukan kalangan anak muda yang kehamilannya tidak dikehendaki yang tidak melalui ikatan pernikahan yang sah, ataupun juga bisa dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan sebab terdesak atau darurat. Pertanyaannya, yang pertama, berikan pandangan Anda terkait aborsi dan bagaimana pandangan para ulama yang terkait dengan hal tersebut. Menurut saya, aborsi merupakan tindakan yang sangat kompleks dan harus dipandang dengan hati-hati, terutama dalam konteks sosial dan agama. Dalam Islam, aborsi pada dasarnya dilarang karena dianggap menghilangkan nyawa yang suci, terutama setelah janin memasuki tahap tertentu, yaitu ketika roh telah ditiupkan pada usia sekitar 120 hari. Namun, saya juga memahami bahwa dalam kondisi darurat, misalnya jika kehamilan membahayakan nyawa ibu, aborsi bisa menjadi pilihan yang diperbolehkan dengan syarat-syarat ketat untuk meminimalkan mudarat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak bersikap kaku, tetapi memberikan ruang untuk mempertimbangkan kondisi nyata dan kemanusiaan. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa aborsi sebaiknya dihindari, kecuali dalam situasi yang sangat mendesak dan harus dilakukan dengan prosedur yang benar, serta pertimbangan medis dan hukum yang jelas.
Pendekatan ini sejalan dengan prinsip menjaga kehidupan dan keadilan yang diajarkan dalam Islam. Pertanyaan 3B. Bagaimana jika melakukan aborsi dengan alasan terindikasi bahwa anak yang lahir nanti cacat? Apakah boleh atau haram? Berikan ketentuan hukumnya. Aborsi karena alasan janin terindikasi cacat dalam hukum Islam hukumnya dianggap haram, terutama setelah janin berusia 120 hari karena roh telah ditiupkan dan janin dianggap bernyawa. Namun, sebelum usia tersebut, khususnya dalam 40 hari pertama, aborsi boleh dilakukan jika ada bukti medis yang meyakinkan bahwa janin mengalami cacat berat yang tidak dapat disembuhkan dan akan menimbulkan mudarat besar bagi bayi maupun keluarganya. Keputusan ini harus berdasarkan pertimbangan medis dan disetujui oleh orang tua. Setelah 120 hari, aborsi hanya diperbolehkan jika untuk menyelamatkan nyawa ibu. Pendekatan ini menyeimbangkan antara menjaga hak hidup janin dan kemaslahatan keluarga, sehingga aborsi dalam kasus janin cacat termasuk tindakan darurat yang sangat dibatasi. Selanjutnya pertanyaan 3C. Berikan solusi terbaik dari tindakan aborsi. Solusi terbaik untuk mengatasi fenomena aborsi adalah dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, meliputi edukasi, dukungan sosial, dan kebijakan yang berpihak pada perlindungan kehidupan dan kesejahteraan ibu. Pertama, edukasi seksualitas dan reproduksi yang benar dan sesuai nilai agama harus diberikan sejak dini untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, terutama di kalangan remaja dan anak muda. Kedua, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dan konseling pranikah serta pasca kehamilan yang sangat penting agar pasangan dapat mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Ketiga, pemerintah dan masyarakat perlu menyediakan dukungan sosial dan ekonomi bagi ibu hamil yang menghadapi kesulitan, sehingga mereka tidak merasa terpaksa melakukan aborsi. Keempat, penguatan nilai-nilai agama dan moral dalam keluarga dan masyarakat dapat menjadi benteng utama untuk menekan angka aborsi. Dengan demikian, solusi ini tidak hanya mencegah aborsi, tetapi juga melindungi hak hidup janin dan mendukung kesejahteraan ibu secara holistik. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.